I'm so done! No. No. John membuka kotak itu, mengira itu adalah mainan penguin. Jadi, ia mengeluarkannya dari kotak dan meletakkannya di atas meja kecil. Beralih untuk menerima panggilan telepon. Siapa tahu itu adalah penguin sungguhan dan melakukan tarian. Ketika John berbalik, ia mendapati bahwa penguin itu telah pergi. Ketika ia berbalik lagi, John tertegun. Apa itu? Ia dengan hati-hati menusuk perut penguin itu. Melihat tidak ada reaksi dari penguin, dia berani. Ia langsung mulai melakukannya. Penguin berjuang secara simbolis 2 kali dan kemudian ia memberi Yohanes sebuah hadiah. Saya bilang untuk memotong perut saya. Dalam waktu singkat, John mengisi bak mandi dengan es. Ia bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tetapi ia secara tidak sengaja menabrak sebuah kotak dan surat di dalamnya jatuh ke sudut. Tetapi ia tidak menyadarinya. Ia langsung keluar dari pintu. Di kamar mandi, penguin itu terkenal. Ia secara tidak sengaja menyalakan keran. Sedikit penasaran, ia menghampiri dan mematuknya 2 kali. Dalam waktu singkat, wastafel penuh dengan air. Dia senang ketika John pulang dari kerja. Ia naik ke atas dan membuka pintu. I'm so done! No. No. Ia begitu marah sehingga ia mencari segala macam informasi, mencoba menyingkirkan penguin. Dia akhirnya tertidur di sofa. Keesokan paginya, dia tidak tahan lagi. John menendang penguin itu keluar rumah. Tetapi ia tidak ingin pergi. Jadi, Yohanes menuangkan air ke lantai. Kemudian ia mengambil penguin itu. Hal ini membuat John sangat senang. Ia turun ke meja depan dan memanggilnya, dan membawa penguin keluar. John menyangkal bahwa itu bukan miliknya. Resepsionis menarik rekaman CCTV tanpa berpikir 2 kali. Ia tidak punya pilihan selain mengambil kembali penguin itu. Dia bahkan menyuap resepsionis dengan uang. Dia menyuap resepsionis untuk menutup mata. Jika itu bukan kecelakaan, itu adalah kecelakaan. Kotak lain dari warisan angsa raksasa John tiba. 5 penguin lagi tiba. Ini merupakan hari yang sibuk bagi John. Secara kebetulan, ini adalah hari ulang tahun putranya. Ia lupa menyiapkan hadiah, jadi dia membawa penguin sebagai keadaan darurat. Yang mengejutkan, putra dan putrinya sama-sama mencintai mereka. Mantan istrinya juga terkesan. Hal ini memberi John perasaan hangat yang sudah lama tidak dirasakannya. Ia meninggalkan jadwalnya yang sibuk. Dia sedang bermain sepak bola dengan putranya dan penguin di salju. Ketika bola terbang ke putrinya, John memintanya untuk datang dan bermain dengannya. Ia setuju, dan sebagai hasilnya, John kemudian mencari cara untuk melatih penguin dan melatih mereka. John berkeliaran dengan seekor penguin. Anak-anak di sebelahnya kagum. Ia bahkan memamerkan keterampilannya di flyover. John dan penguin hampir tidak dapat dipisahkan. Mereka tidur bersama di malam hari, bahkan makan bersama. Suatu hari anak-anak datang menemui John. Ia menunjukkan kepada mereka hasil latihannya. Ia mengejutkan anak-anak dengan karyanya. Bahkan putrinya, yang selalu menyendiri, tersenyum bahagia. Pada malam hari mereka menemukan bahwa penguin itu telah bertelur, dan penguin yang telah melakukan hal buruk itu telah melarikan diri. John sangat senang. Ia bangkit dan menelepon Alice. Ketika Alice tiba, ia melihat telur penguin di depannya, dan John berbicara tentang hal itu. Mereka berdua tumbuh semakin dekat dan semakin dekat, dan anak-anak pindah, menyediakan ruang untuk mereka berdua. Yohanes kemudian memenuhi rumah itu dengan salju, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, untuk memastikan kelahiran bayi penguin. Malam itu mereka menyelinap turun, siap untuk melihat bayi penguin muncul dari cangkangnya. Mereka bertiga dipenuhi dengan rasa pencapaian. Saat yang pertama lahir, yang kedua juga keluar, tetapi telur ketiga tidak bergerak sama sekali. John tetap berada di dekatnya, sampai keesokan paginya ketika bel pintu membangunkannya. Dia membuka pintu untuk melihat kepala perusahaan dan bosnya. Karena John sudah lama tidak bekerja, mereka datang untuk memeriksanya. Tetapi mereka tidak mengharapkan orang terbaik di perusahaan telah ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Pemimpin itu mencengkeram John dengan marah, mencoba membujuknya untuk kembali. Sang bos melihat hal ini. John dipecat. Ia telah menyerahkan keluarganya demi karirnya. Sekarang ia menyadari betapa pentingnya keluarganya. Ia memilih untuk melepaskan karirnya. John kemudian mulai mencari informasi, mengambil tindakan darurat untuk telur-telur yang tidak menetas. Ia tinggal bersama mereka 24 jam sehari, bahkan tidak berangkat untuk makan. Tetapi apapun yang ia lakukan, telur-telur penguin tidak akan menetas. Kemudian datanglah berita. Seekor
seekor bayi penguin keluar dari cangkangnya. Hanya telur ini yang membuat John khawatir. Tidak ada gerakan sama sekali. Jadi John menelepon Jack, kurator kebun binatang, untuk memeriksa telur secara menyeluruh. Ia menunggu dengan cemas hasilnya. Dalam beberapa saat Jack menggelengkan kepalanya. John sangat sedih. Ia pergi dengan putus asa. Ia berdiri di balkon dan menyalahkan dirinya sendiri. Percaya bahwa ketidakprofesionalnya telah menyebabkan anak ayam gagal menetas. Terlalu kesal, ia meninggalkan penguin-penguin itu dalam perawatan Jack. Keesokan harinya, anak-anak menemukan penguin-penguin itu hilang. Yohanes mengatakan kepada mereka, penguin-penguin itu telah dibawa ke kebun binatang. Mereka kecewa dengan John. Putrinya pergi sambil menangis dan marah. Alice mulai menuduhnya juga. Meskipun John bertindak seolah-olah ia tidak peduli dan mengatakan hal-hal yang tidak benar, tetapi dialah yang merasakan yang terburuk. Ia sendirian melihat foto-foto lamanya, merindukan penguin-penguin lucu ini. Sampai hari ia meninggalkan rumah, ia menjatuhkan kuncinya di lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya. Ia menemukan surat yang ditinggalkan ayahnya. Setelah membacanya, John menyadari dia membawa keluarganya ke kebun binatang dan menemukan Jack dan menginginkan penguin itu kembali. Tetapi Jack menolak untuk mengembalikannya. Ia mengatakan bahwa penguin itu telah diberikan. Jack sebenarnya mencoba menjual penguin-penguin itu. Saat itu John mendengar panggilan penguin. Ia bergegas mendekat dan membuka pintu. Untungnya, penguin-penguin itu tidak diusir. Jack mencoba memancing penguin-penguin itu kembali dengan ikan. John menutup pintu dan membawa penguin-penguin itu pergi. Dia tidak menyadari bahwa salah satu penguin telah terjerat tali. Bola jatuh dan mengenainya. Dia berjuang untuk bangun. Dia berjuang untuk bangun. Ketika keamanan tiba, dia berlari-lari kecil. Sementara itu, asisten John menerima pesan teks. Dia bergegas menghampirinya dan berpura-pura jatuh ke tanah. Untuk menarik perhatian petugas keamanan di pintu, John bergegas ke pintu. Pada saat itu, Jack mengejarnya. Mereka bergegas keluar pintu dan menutupnya. Tiba-tiba, seekor penguin muncul di atap bangunan. Captain. Ia berdiri di tepi dan langsung melompat ke bawah. Untungnya, layang-layang di belakangnya menyelamatkan nyawanya. Itu membuatnya terbang. Captain's flying! Dan mendarat di dalam mobil. Itu adalah keajaiban. I can't believe that! Kemudian keluarga John pergi ke kutub selatan. Disinilah penguin akhirnya akan menemukan rumah mereka. Mereka bergegas maju dengan penuh kegembiraan. Tetapi yang satu menuju ke arah yang berlawanan. John berpikir bahwa ia tidak ingin meninggalkannya. Siapa yang tahu, ia hanya ingin bertelur.